Selamat datang kembali. Hari ini kita mau kupas tuntas satu tema penting banget nih dari materi yang ada. Soal kegigihan. Atau kalau di buku The Success Principles, itu disebutnya prinsip ke-22 ya, praktekkan kegigihan. Betul sekali. Sumber kita fokus ke bab ini, idenya kuat banget sih. Kalau sukses besar itu, jarang lah ya, instan, perlu ketekunan yang luar biasa. Siap kita bedah lebih dalam? Siap dong. Prinsip ini ya seperti ditekankan di materi Anda, intinya soal daya tahan. Jadi kemampuan buat terus maju, apalagi pas jalannya lagi susah, banyak ditolak, atau hasilnya kayak nggak kelihatan gitu. Ini bukan cuma sekedar, ayo coba terus, tapi bener-bener sebuah praktek aktif yang ya membentuk hasil akhirnya nanti. Menarik, menarik. Oke, langsung aja deh kita lihat contoh-contohnya. Soalnya catatan Anda ini penuh banget sama kisah nyata kan? Iya. Dan bertubi-tubi. Saya, lumayan kaget sih baca cerita Chicken Soup for the Soul itu ditolak lebih dari 130 kali loh. Wow, iya. Banyak banget ya. Atau Colonel Sanders yang resep ayamnya itu ditolak lebih dari 300 kali. Gila. Bahkan Rick Little pas nyari dana buat program Quest-nya ditolak 155 kali. Angka-angkanya ini bikin mikir ya. Gimana coba orang bisa terus maju udah ditolak sebanyak itu? Nah, kuncinya itu ada di pola pikirnya, yang juga disinggung di prinsip lain di buku itu. Ada istilah S, W, S, W, S, W, S, W. Some will, some want, so what? Someone's waiting. Oke, S, W, S, W. Pemahaman ini jadi kayak sebagian orang bakal setuju, sebagian enggak, ya udahlah, santai aja gitu kan. Karena pasti ada aja seseorang di luar sana yang nungguin apa yang kita tawarin. Itu alat mental yang penting banget. Oke. Ini bantu misahin penolakan dari harga diri kita gitu. Jadi kegigihan di sini tuh bukan berarti keras kepala buta ya, tapi lebih ke paham kalau ini seringnya cuma permainan angka aja soal nemuin orang yang pas atau waktu yang pas. Jadi tiap enggak itu bukan akhir cerita ya? Betul, anggap aja data dalam proses nyari iya. Oke, jadi kegigihan ngadepin penolakan dari luar itu satu hal. Didukung pola pikir kayak SW tadi. Tapi materi Anda juga nyorot jenis kegigihan lain nih, yang mungkin lebih diam-diam tapi nggak kalah berat ya. Perjuangan internal sama pengorbanan jangka panjang gitu. Iya, bener banget. Saya jadi ingat kisah Debbie Macomber, yang butuh, 5 tahun nulis di meja dapurnya, hidupnya pas-pasan sama keluarga, baru deh buku pertamanya laku. Perjuangan ya. Atau Wyland, seniman paus itu loh, yang bertahun-tahun hidup sederhana banget demi mimpinya ngegambar mural raksasa. Ini kayak gagasan bersedia membayar harga gitu kan ya, yang ada di prinsip 16 itu. Tepat sekali, konsep membayar harga. Nah, itu dia. Itu inti dari perjuangan internal ini. Ini soal dedikasi waktu, tenaga, fokus, dan seringnya yang ngorbanin kenyamanan jangka pendek demi visi jangka panjang. Maraton ya, bukan sprint. Betul. Kegigihan jenis ini tuh maraton. Kayak kutipan Michelangelo yang ada di materi Anda juga, kalau orang tahu betapa kerasnya saya kerja buat mencapai keahlian saya, itu nggak akan kelihatan luar biasa sama sekali. Nah, kerja keras di belakang layar ini wujud kegigihan yang sering nggak kelihatan, tapi fundamental banget. Contoh-contohnya kuat banget sih. Tapi coba kita gali lagi. Kenapa sih kegigihan ini penting banget menurut prinsip 22 ini? Apa cuma biar nyampe garis finish aja? Atau ada makna lain di prosesnya? Dan ini poin yang menarik banget dan jadi inti dari prinsip kegigihan ini. Materi Anda itu ngejelasin kalau kegigihan itu bukan cuma alat buat capai tujuan, tapi proses bertahan itu sendiri punya nilai transformatif. Oh, oke. Gimana tuh? Analoginya kayak roket NASA. Butuh energi gede banget kan buat lepas dari gravitasi bumi, tapi begitu udah di luar angkasa, jalannya jauh lebih mulus. Kegigihan itu ngebangun momentum. Masuk akal. Lebih dari itu, proses ini tuh nempa karakter, ngebangun disiplin, sama ningkatin ketahanan mental. Anda itu benar-benar jadi pribadi yang beda, lebih kuat, lebih tangguh pas udah lewatin prosesnya. Hadiahnya nggak ternilai dan nggak bisa diambil. Jadi kitanya yang berubah ya? Betul, plus kegigihan Anda itu ngirim sinyal keseriusan ke dunia luar, yang akhirnya bisa narik dukungan sama sumber daya yang kita butuhin. Iya, persis. Terus gimana sumber ini nyaranin cara kita ngelatih otot kegigihan itu?
Apalagi pas rasa takut atau ragu muncul. Kan ada tuh prinsip 15 soal rasain takut tapi tetap lakuin. Cara ngelatihnya, ya lewat tindakan yang konsisten, sekecil apapun. Ini nyambung sama gagasan Rule of Five yang mungkin Anda juga baca. Ngelakuin 5 tindakan spesifik tiap hari buat capai tujuan Anda, nggak peduli sekecil apa tindakannya. Oh, rule of five, oke. Kegigihan itu dipupuk bukan nungguin motivasi datang, tapi pakai disiplin buat terus gerak maju, meskipun lagi nggak nyaman atau takut. Ambil langkah berikutnya, terus langkah berikutnya lagi, yaitu latihannya. Akui aja rasa takutnya ada, tapi jangan biarin itu ngentiin aksi kita. Bener banget. Sangat masuk akal. Jadi, intinya nih, kegigihan itu bahan bakar penting lah ya buat wujudin visi jangka panjang. Ngebantu kita ngelewatin badai yang pasti ada aja. Tepat. Kegigihan itu komitmen pada masa depan Anda, semacam penolakan untuk dikalahin sama kesulitan hari ini. Tapi ini bukan berarti nutup mata sama realitas atau masukan ya. Iya juga. Prinsip lain soal pentingnya umpan balik kayak prinsip 19, itu juga relevan di sini. Biar kegigihan nggak jadi keras kepala yang buta gitu. Intinya terus maju, tapi cerdas. Wah, rangkuman yang mantap. Nah, buat Anda nih yang lagi dengerin, coba deh luangkan waktu sejenak buat ngerenung. Di area mana ya dalam hidup Anda, mungkin kerjaan, hubungan, atau proyek pribadi, sedikit tambahan kegigihan yang terencana gitu, bisa bikin perbedaan besar saat ini. Dan sebagai pemikiran penutup nih buat Anda, berdasarkan prinsip-prinsip yang kita obrolin tadi, gimana caranya Anda bisa bedain antara kegigihan yang produktif, yang emang dorong maju meskipun ada rintangan nyata, sama keras kepala yang sia-sia, yang cuma bikin Anda terus nablak tembok yang sama tanpa hasil. Itu pertanyaan bagus. Nah, mikirin batas ini tuh bagian penting dari nerapin kegigihan secara efektif. Sesuatu buat Anda pertimbangkan. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.